untuk bagi yang menerima. Bagi yang tidak menerima. Enggak, bukan itu, bukan itu. Perintah Al-Quran itu, dengar. Perintah Al-Quran itu diwahyukan untuk seluruh umat manusia atau bukan? Udah selesai. Perintah Al-Quran itu untuk seluruh umat manusia atau tidak? Pertanyaan ketiga saya sekarang. Dompala. Oke. Masakan Al-Quran itu hanya untuk orang yang menerimanya? Berarti orang yang tidak menerima tidak berlaku Quran baginya gitu? Bukan tidak kafir? Tidak berlaku. Berarti mereka bukan kafir? Iya, kafir. Coba gini. Kenapa kafir? Kenapa disebut kafir? Kenapa disebut kafir? Oke. Kenapa mereka disebut kafir? Karena orang yang menutup diri. Kafir itu kenapa disebut kafir? Kenapa disebut kafir? Orang kenapa menutup diri dari apa? Menutup diri dari apa? Dari mereka tidak menerima. Berarti Al-Quran itu sebenarnya untuk dia juga. Bukan. Berarti Al-Quran tadi itu hanya untuk juga dia juga. Tidak. Jadi Al-Quran salah dengan mengatakan litubayyina linnas. Jadi Al-Quran salah dengan mengatakan litubayyina linnas. Banyak pertanyaanmu. Saya belum. Jadi Al-Quran salah dengan mengatakan litubayyina linnas gitu. Pertanyaan. Anda sudah lebih dari satu pertanyaan. Sekarang giliran saya. Lucu. Logika gobloknya luar biasa. Jadi Al-Quran menurutmu salah. Dengar, belum. Jadi Al-Quran itu menurutmu salah. Ikut mengipas-ngipaskan. Jadi Al-Quran itu menurutmu salah. Saya ulang lagi. Jadi Al-Quran menurutmu salah. Tidak, Bang. Dia mengatakan litubayyina linnas untuk seluruh umat manusia. Ya, untuk seluruh umat manusia yang menerima. Mana dalilnya tuh? Mana dalilnya? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Bagi orang yang tidak menerima maka tidak berlaku bagi dia. Enggak, pertanyaanku bukan itu. Al-Quran diwahyukan oleh Allah untuk seluruh umat manusia, betul? Untuk kepada seluruh umat manusia yang menerima, yang tidak menerima maka di mana dalilnya? Di mana dalilnya bahwa Al-Quran itu hanya diwahyukan untuk yang menerima saja? Di mana? Di mana dalilnya bahwa Al-Quran diwahyukan hanya untuk orang yang menerimanya saja? Itu di mana? Oke, saya berikan bukti. Saya bukan cuma sekalian memberikan bukti. Iya, mana dalil? Dalil dulu bahwa Al-Quran diwahyukan hanya untuk yang menerimanya. Coba, di mana? Dinda, dengarkan. Makanya dengarkan, Dinda. Setelah ini saya butuh dalil. Saya butuh dalil. 3 pertanyaan saya ya. Saya butuh dalil. Kamu udah terlalu banyak, puluhan pertanyaan kau ini kan. Okay. Saya butuh dalil. Di mana dalilnya Al-Quran diwahyukan hanya untuk orang yang menerimanya? Di mana? Bukti langsung, bukan hanya sekedar dalil tapi bukti. Dalil ada enggak? Dalil ada? Ya makanya dengarkan. Boleh berikan saya dalil, waktu, Dinda. Dalil ada enggak? Boleh berikan saya waktu, Dinda. Dalil ada enggak? Dalil ada enggak? Ya, jangan kebiasaanmu dengan orang-orang kafir saudara-saudaramu itu kau bawa ke sini. Kasih dalil dulu. Kasih dalil dulu. Dalilnya ada enggak? Oke, dalilnya ada enggak? Dalilnya ada enggak? Bukti lebih daripada dalil, Dinda. Oh, berarti kamu lebih hebat dari Quran gitu maksudnya? Bukan. Ya, saya kan minta dalil. Bukan mengatakan Al-Quran itu diwahyukan hanya untuk yang menerimanya saja. Mana dalilnya? Ya, oke, mana dalil? Gantian kita Dinda. Dalil ya. Ketakutan. Enggak, tunggu. Enggak. Saya tidak mau tertipu. Saya bukan orang kafir seperti saudara-saudaramu. Iya. Saya minta dalil. Ada dalilnya. Ada dalilmu. Oke, boleh ya. Ada dalilnya. Ada dalilnya. Saya berikan bukti langsung. Oke. Ada dalil. Orang yang ada dalil enggak? Anda kan mengatakan Al-Quran itu diwahyukan hanya untuk kepada yang menerimanya saja. Dalilnya mana? Ya, kita berikan buktinya orang-orang di luar Islam. Maka Al-Quran tidak pernah berlaku terhadap mereka. Enggak, pertanyaan saya. Dalil. Itu pewahyuan Al-Quran itu untuk siapa? Pewahyuan Al-Quran itu untuk siapa? Seluruh umat manusia yang menerima. Di mana dalilnya? Sekarang begini, kalau memang dalil. Di mana dalilnya? Dalilnya mana? Dalil goblok. Si goblok nggak punya dalil ternyata si goblok. Malu dia, malu. Pasti kau diketahui. Malu. Si tolol malu. Nangis. Si tolol nangis. Malu enggak tuh? Si tolol nangis. Malu nangis. Dia
lihat mukanya pucat nangis. Mampus, si goblok nangis, si goblok. Si tolol nangis. Lihat mukanya teman-teman, lihat mukanya, lihat. Hancur si goblok. Nangis dia. Mau nangis. Al-Quran babak nggak ada dalil, mau nangis. Dia katakan Al-Quran diwahyukan hanya untuk orang yang menerima saja. Betul-betul lah ini orang. Kamu itu kufur terhadap pewahyuan Al-Quran. Kamu kufur terhadap Al-Quran. Kamu kufur terhadap Al-Quran. Karena Al-Quran itu diutus untuk seluruh umat manusia. Kamu kufur terhadap Al-Quran. Kamu paham? Oke. Saya tengahi dulu Bang Zuma. Saya tengahi dulu logika. Kasihan. Oke, logika saya tengahi dulu logika ya. Tertawakan. Saya tengahi dulu. Izin saya tengahi dulu. Oke, izin saya tengahi dulu. Logika kamu kan muslim. Jadi yang saya tanyakan, sabar logika. Takut. Sabar logika. Sabar. Jadi kamu kan muslim logika. Diam dulu logika. Bukan muslim kamu dia. Kamu mengatakan bahwasanya Al-Quran diturunkan hanya kepada orang yang menerimanya saja. Nah, mana dalilnya? Bang Zuma minta dalilnya di mana datanya dalam Al-Quran maupun hadis bahwasanya Al-Quran hanya diturunkan kepada orang yang mau menerima saja. Nah, ketika kemudian tidak ada dalilnya, maka malam ini ini logika kalah. Kufur malam ini dia kufur Al-Quran. Saya kalau saya siap bertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Silahkan datanya Dinda logika. Silahkan. Boleh giliran saya yang bicara. Boleh. Boleh tapi pakai dalil ya. Dalil. Dayang cuma. Ya, dalil takut Gurunda sama kita. Gurunda dia. Kamu sudah pantas ditertawakan. Dalil, silakan. Apakah Gurunda kamu ini tidak cukup? Dalil. Mereka kesini menertawakan kamu. Jangan nangis. Mana dalilnya? Mana dalil nangis? Hanya kepada yang menerimanya. Mana nangis dia, mukanya pucat dia, si goblok si tolol. Mukanya kayak kelapa sawit. Dalilnya mana? Oke, udah. Dia mukanya kayak kelapa sawit. Ayo. Kayak kelapa sawit yang bosok. Mana dalilnya? Udah. Mana dalilnya? Dalil. Mana dalilnya? Dalil. Kau nggak tunjuk dalil. Pucat yang apa kau sekarang? Mampus kau. Lihat raimu. Dia nggak hafal Quran, pucat dia. Islam di Indonesia menyaksikan kamu kufur terhadap Al-Quran. Menghadapi kalian nggak perlu dengan biar pucat lihat dalil. Kepada seluruh umat manusia, tapi kamu kufur terhadap itu. Kamu sudah kufur. Al-Quran mengatakan az-zikr diutus oleh Allah, diwahyukan oleh Allah, diperuntukkan untuk litubayyina linnasi, untuk seluruh umat manusia. Al-Quran menjelaskan itu. Surah An-Nahl ayat 44. Sekarang kau tunjukkan dalil kepada saya, Al-Quran diwahyukan bukan untuk seluruh umat manusia, tetapi hanya kepada yang mau menerimanya. Silakan. Udah. Oke. Ya, silakan. Diskusi baik-baik aja. Ya, diskusi baik-baik aja. Diskusi baik-baik aja. Gini dong, makanya gini. Oke, berikan saya waktu dong. Sebenarnya biasa aja ngelawan kalian itu biasa, makanya dengarkan dulu. Berisik kayak anak TK kalian. Iya, udah dalilnya mana?
Dalilnya mana? Oke. Ya, makanya di-mute dong. Kau takut kali kan? Ya, silakan, Setiap silakan. yang keluar dari mulut Tuhan logika adalah kebenaran. Makanya dengarkan kebenaran itu. Supaya kalian gak menjadi orang kafir. Benar sawit mengaku kebenaran. Kebenaran gigimu itu kelapa sawit. Takut dengan kebenaran. Mana juga. dalil? Takut dengan Dalil, kebenaran. dalil. Yang lain diam. Oke, Dalil. makanya beri Silakan. saya waktu, oke? Dengarkan. Ya, Oke? dalil. Jangan dipotong itu aja intinya. Karena kalau masih dipotong ya nggak akan kelar-kelar. Nah, gini kan enak agak diam dikit. Oke, sebelum saya memberikan dalil kepada Anda Dinda, makanya dengarkan baik-baik. Buka telinga Anda lebar-lebar supaya Anda mendengarkan kebenaran ini. Yang pertama, ya, dari awal diskusi Anda berkata, jangan kemana-mana. Dalil, jangan kemana-mana. Kayak gini aku dalil orang gue congor sama aja. Jangan nyoten. Menjijikkan, saya mau muntah lihat mukanya. Udah? Muka tutup mukanya, menjijikkan. Ketakutan mereka guys. Muka pengemis. Ketakutan mereka guys, ketakutan. Mana dalil? Makanya dengarkan Dinda, dengarkan. Ah, Udah? ya. Oke. Kesempatan Makanya kedua. dengarkan, ya, di mute. Kesempatan kedua, ya. Dari pertama kita lihat Adinda Juma ini sebenarnya Dalil orang dalil. Jangan framing. Dalil mana? Bahwa Al-Quran itu diwahyukan hanya kepada orang yang mau menerimanya. Dalilnya mana? Mana dalilnya? ketakutan. Dalil. Bukan, kita minta dalil. Jangan diminta, Kita kejar aduh. dalil. Kita kejar dalil. Mana dalil bahwa Oke. Al-Quran diwahyukan hanya kepada orang yang menerimanya? Silakan. Di mana dalilnya? Jangan di-mute. Dalilnya di mana? Jangan di-mute. Ya. Oke, langsung Dalilnya lanjut di ya. mana? Ya, coba. Jangan di-mute, Ya, teman, dengarkan jangan saya di-mute. dulu dong. Saya punya hak waktu saya. Iya, Atau gini iya, aja, iya, host. Gimana kalau berikan 3 menit? dalil. Kemudian- Kesempatan ketiga. Dalil. Silakan. Dalil. Ya itu terserah Anda. Oke, Dalil, sekarang- dalil. Itu terserah saya. Dalil. Terserah saya katanya. Udah? Kita minta dalil. Dalilnya mana? Mana? Oke, udah. Udah. Oke, silakan. Kalian mau nggak berikan Kesempatan saya keempat. waktu? Kalau nggak ya nggak bakalan clear. Iya, masalahnya. silakan. Ya dalil. Mana Dalil, dalil? dalil. Makanya di-mute dulu. Kalian saya dalil, bilang mana tenang dalil? hidup kalian ini. Ya. Ya, Oke, ada udah. tenang pulang. Kamu yang makan aja Ya, susah kalian yang di bawah orang lain kalau datang. boleh, ikut aja guys. Kesempatan paling cepat. Oke, Mana dalil? selanjutnya. Ya, dalil. Dari Dalil. awal Sudah lah bang, Jumat malu-maluin kau. ya. Berapa? Sampai saat ini. Al-Baqarah. Dalil. Al-Baqarah ayat berapa? 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 Woi. Al-Baqarah ayat berapa? Al-Baqarah ayat Di-mute dong. Ayat berapa? Al-Baqarah berapa? Ayat berapa? dicarikan dia. Yang bilang Carikan dia, Al-Baqarah bantu siapa? dia. Iya, siap. Saya bantu. Al-Baqarah ayat berapa? Ayat berapa? Ada dalilnya ternyata, nggak ada katanya, nggak ada. Yang Nggak, lu bilang nggak ada Al-Baqarah kursi siapa? Lu yang bilang berarti gak ada dalilnya. Saya baru mau menyampaikan Mana dalil pernyataanmu Saya ini baru bahwa mau Al-Quran ngomong dalil, diwahyukan tapi hanya potong. untuk orang-orang yang menerimanya? Mana dalil? Makanya dengarkan Dinda. Maaf, tidak berkelah. Makanya Mana dengarkan. dalil? Kalian Kita dengarkan. Kesempatan Tadi kelima, bilang kesempatan dalil juga kelima. ada nih. Kesempatan kelima. Oke, udah. Beri saya ini. Apa? Berikan apa? Berikan apa? Tombak untuk tombak sawit. Berikan uang. Hah? Apa? Gerobak untuk angkat berondong sawit. Gerondolan. Apa dalil? Kalau di tengah Kristen kamu so cantik, so hebat, so pintar. Di sini jadi bubuk. Oke, makanya didengarkan dong. Gimana saya mau Ya, menyampaikan? kesempatan Belum ke-6. selesai ngomong kali udah potong. Kesempatan ke-6. Kesempatan ke-6. Kesempatan Kita ke-6. tunggu ya. Dalil. Dalil. Mana? Mana dalilnya Al-Quran diwahyukan untuk kepada orang yang menerimanya saja? Mana dalilnya? Oke, dengarkan makanya baik-baik. Dengarkan baik-baik Bang. Ya, silakan. Mana? Wah, ketiduran gurunda dia.
Waduh. Lah. Oh, tenggelam. Mau ngeripot, lah. aman lah, nggak mungkin lah. Nangis. Oke, Nangis. berikan saya waktu. Dalil. Makanya dengar dong. Ya mana dari tadi sudah ada 30 menit dengar. Mana dalilnya? Ini orang baru mau ngomong kalian udah ini. Gimana sih? Gimana kalian mau kebenaran? Dalil. Gimana kebenaran mau sampai ke hati-hati kalian kalau seperti itu? Waduh, kayak pendeta. Kayak pendeta. Masih empat kuping gak ada dalil. Dasar mulut rombeng. Oke, Mirip. Kayaknya udah dikasih makan babi juga dia nih. Udah makan babi kelihatannya dia. Nggak susah. Sama orang Kristen. Dalil. Kesempatan ke-10. Oke, dengarkan deh. Oh, mana? Ya Ya. nggak apa-apa mau ke 100 pun nggak apa. Ya kan nggak bisa kau mana dalilnya? Iya di mute dulu dong biar saya sampaikan. Kesempatan terakhir ya teman-teman. Kesempatan terakhir. Berapa Kesempatan menit? kalau ternyata Berapa menit? tidak ada Berapa menit? sepak bokongnya Berapa menit? dia ke neraka. Ya Sepak kita bokongnya ludahin bentar lagi kita Guru ludahin ya. rame-rame ya. Kita ludahin ludahin ya. rame-rame. Kita ludahin rame-rame nih. Iya, Oke. iya, nggak apa-apa. 2, 3 dalil. Dalil. Yang Muslim diam. 1, 2, 3 dalil. Oke. Turunlah kau, malu-maluin aja. Tidak ada dalil ya teman-teman. Sepak bokongnya. Gak ada dalilnya. Ludahin semua. Ludahin. Gak ada dalilnya. Parah. Hancur lebur. Malu nggak? Wakilnya Kristen malu nggak tuh? Malu nggak? Malu dong. Masya Allah, ya Allah ya Rabb. Malu nggak tuh wakilnya Kristen? Masa jadi pahlawan dari Matius 7 tadi jadi pahlawan. Seakan-akan dia bisa kibulin Dinda Felix. Ternyata apa? Saya perhatikan si kibul cari muka di hotel dia nggak ngerti Bible. Orang Kristen aja harus belajar sama ini Bang Suma. Apalagi ente kutu sawit mau menjelaskan Bible ilmu nggak ada. Belajar. Oke, boleh saya belajar Bang Suma? Boleh saya belajar Bang Suma? Apa lagi nih muridnya Logila? Boleh saya belajar Bang Suma? Iya, tadi bahas Matius 7. Aja dia itu. Kenapa? Tadi Matius 7. Tadi bahas Matius 7. Kalau Quran gimana? Siapa Al-Quran? Logika aja tadi yang pernah jadi isem begitu babak belur, apalagi ente yang membacanya aja nggak bisa. Nggak usah. Oh, iya. Ketinggian. Quran Al-Maidah 68. Ketinggian. Kristen tidak mungkin bisa. Tidak Takut ada baca wadah Quran. tidak ada wadah di dalam kepalamu yang bisa menampung jawaban saya tentang Quran. Takut. Sedangkan Bible aja kalian tidak paham. Takut Quran. Bukan takut. Seibarat orang Kristen bertanya tentang Quran itu seperti anak TK yang membaca buku kedokteran baru buka sampul habis itu buka praktek. Ya, terlalu pongat, terlalu sombong orang Kristen mau membahas Quran itu terlalu ketinggian itu. Bible aja dulu kita bahas. Matius 7 yang Saya tadi. bagikan dulu siaran kita ini. Matius 7 yang tadi. Matius 7 kamu bahas. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang Iya, kalian kepada nabi-nabi kamu. palsunya. Nah, kamu itu siapa di situ? Kamu di situ siapa? Kamu nabi palsunya. Karena kamu tidak diberikan roh dalam Alkitab, tapi kamu mau berasumsi dalam Alkitab. Nabi palsu Susah. itu Saya sudah datang. jawab. Sekarang jawab pertanyaan Nabi saya. palsu Quran itu, Al-Maidah 68. dengar. Kamu tidak Nabi pada- palsu itu kamu tidak datang beragama kepada yang benar. murid-murid Yesus di abad Kenapa pertama. kamu tidak beragama yang benar? Nabi palsu itu datang Nabi kepada palsu murid itu Yesus di kalian yang abad tidak diberikan pertama. hikmat dalam roh Allah, Nabi dalam palsu Alkitab, itu memahami Alkitab. nyamar-nyamar domba. Tetapi Kamu ngerti sok-sok domba nggak? paham Ngerti domba Alkitab. nggak? Itulah Ngerti domba nggak? Siapa yang digelari domba di dalam Bible? Yang digelari domba siapa? Siapa yang digelari domba di dalam Bible? Jangan di-mute. Masya Allah. Siapa yang digelari? Semuanya di sini sudah master. Siapa yang digelari domba di dalam Bible?
Itu dulu supaya kamu tahu siapa yang nyamar-nyamar domba ini. Izin Gurunda diskusi sama Krishna aja. Kayaknya dia lebih manusiawi daripada binatang satu ini Gurunda. Oh iya boleh. Silakan Bang Krishna. Ya Bang Krishna aja lah. Ini binatang ini kita kembalikan ya ke kebun binatang ya. Iya nggak tahu. Jadi ateis saja. Daripada Silakan Bang Krishna. Adinda sebentar Silakan, ya. Bang Krishna. Saya minum dulu ya. Lanjut. Siap Gurunda. Siap. Oke, Bang Krishna, setelah ini nunggu Gurunda Zuma, nanti Bang Krishna silakan diskusi dengan baik dengan Gurunda. Saya yakin Bang Krishna ini orang baik gitu ya. Itu Bang Krishna ya. Host, sapa dulu Alfi host. Assalamualaikum Alfi. Oke, aku sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Dito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Mana Assalamualaikum. Izin menapa? Ngomong apa? Ini Mana anjing Zuma? baru datang ini. Takut dia kalau aku tanya tuh Zuma. Tuh, ada Dinda Alfi di sini. Ini baru masuk Dinda. Baru masuk dia. Enggak salam. Kenapa enggak salam? Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Loh, Pak Angon mau turun. Oh, waalaikumsalam Pak Angon. Makasih Pak Angon. Iya. Makasih banyak ya. Satu kehormatan. Makasih. Lanjut. Satu kehormatan. Siap, kita nunggu Bang Krishna sama Gurunda Zuma karena Gurunda masih minum air putih teman-teman ya. Ya kita lihat sendiri ya kualitas si Logi Crot kutu sawit tadi kan. Apa yang dia cari teman-teman kira-kira di sini ini? Koin lah. Pak Sekjen, Akhi saudaraku. Siap, Komal ini gimana? bebas. Terserah ngomong si logika tolol pun enggak apa-apa. Aman ini. Aman Ustadz Felix ya, dijamin ya. Aman. Ada ini. Cuma teman-teman yang ada di bawah, yang Kristen yang mau naik, silahkan diketik aja di sini karena sini 100 lebih permintaan naik ini. Dan tidak tahu mana Oten, mana ini. Iya. Ya, yang kedua dikencangkan tap-tap layar ya. Iya. Ya. Tapi ada informasi penting nih Ustadz Felix. Ya. Ya, saya sampaikan ke mumpung ada Dinda Alfi sama Kang Dito ya. Ada Pak Angon juga ya kan. Ada teman-teman di bawah. Saya sampaikan ini informasi yang sangat penting sekali. Saya minta tolong perhatiannya teman-teman bahwasanya akun saya 3 itu di-ban gitu loh. Di-ban 3 akun dalam sehari. Dan ini akun saya yang ke-8. Bayangkan coba 8. Jadi informasinya adalah tolong follow saya gitu loh. Itu informasi penting nggak sih? Penting kan? Oh iya betul. Penting Pak Penting, kan? Sekjen, penting itu. Penting. Jadi teman-teman Nanti yang ada di bawah di belakang silakan layar ya. di-follow, teman-teman Ya, yang ada di-follow di ya. atas termasuk akun saya ya. Di follow supaya kuat ya Ya. semuanya. Teman-teman yang ada di atas ya yang sudah follow jazakumullah khairan kasiran. Silakan di follow mumpung ada waktu Ya, ya. di follow ya teman-teman. Akun saya ada 10 sampai bikin 10. Ini akun yang ke-8 teman-teman ya. Jadi saya minta tolong di follow aja. Saya nggak minta koin sekali lagi. Saya nggak minta koin. Saya nggak minta koin. Saya hanya minta di follow teman-teman. Berjemaah. Saya hanya minta di follow sekali lagi. Saya nggak minta koin. Iya. Saya minta Ya, di follow sama aja. Krishna juga ya. Krishna di follow supaya bisa open cam waktu dia siap mau syahadat biar bisa langsung open cam. Mak, emang Krishna mau syahadat? Belum mau syahadat. Kang Dito. Belum, enggak apa-apa. Dia binaan saya, dia adik saya ini, Akhi, my brother. Tapi nggak apa-apa, kita sapa-sapa dulu Kang Dito. Bang Krishna kalau boleh tahu dari Kristen Protestan atau Katolik, Bang Krishna? Katolik saya bang. Oh, dari Katolik. Oh iya. Kalau Tritunggal berarti ya, Bang Krishna ya? Iya bang. Sambil nunggu Gurunda Zuma kalau nanti udah monitor Kode. apa namanya? Iya kode ya. Mungkin kodenya gini, Afi turun. Nah, mungkin gitu bisa. Siap. Itu kode yang bercanda. Itu bukan aku kode, udah lama itu nggak ketemu Mesir. Alfi aku. Aku udah lama nggak ketemu Dinda Alfi kemana aja gitu loh. Iya, baru ini cari ulat sagu kemarin malah jumpa logika di sini. Iya. Ya, oke. Aduh, dia tuh makhluk Homo sapiens erectus itu. Jadi biasanya Mantap dia kali. kalau setiap pagi itu ya tuang logika.
Ini teman-teman ya, Tuan Logika alias Taufik itu memang biasanya pagi-pagi itu sarapan ketombe, makanya dia makhluk pemakan ketombe. Terus teman-teman yang perlu diperhatikan ya, kalau dekat-dekat si Taufik itu jaga telinga teman-teman. Dia itu tukang pengendus telinga, itu bahaya sekali. Logika itu makhluk tukang pengendus. Iya, Alfi nyari ulat sagu tadi teman-teman, malah jumpa si Logi Cerot itu. Waduh. Ya, tapi yang jelas informasi dari Dinda Alfi adalah sangat bermanfaat gitu kan. Kualitas si Logika, kalaupun memang Logika adalah membenci Bang Zuma, minimal dia punya keilmuan untuk berdiskusi dengan baik dengan Gurunda Zuma, betul nggak? Betul. Minimal gitu. Kalaupun dia memang benci dengan Bang Zuma gitu kan, dengan kita Api, minimal loh teman-teman, minimal dia itu bisa berdiskusi dengan baik gitu loh. Minimal begitu. Misal contoh, saya paling benci tuh dengan orang-orang Kristen yang menghujat Islam, sangat benci sekali dengan orang yang menghujat Islam tuh. Tetapi ketika saya naik ke Komal dia, minimal yang saya bawa ini bukan kebenciannya dulu gitu loh, tapi apa? Tapi diskusi, itu yang saya bawa. Minimal bisa diskusi dulu dengan baik gitu loh. Urusan nanti ribut, urusan belakang. Yang penting diskusi dulu kan gitu. Kita sapa dulu, ada Bang Handi ya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nggak monitor ya Bang Handi ya? Mungkin bukan asli ini ya? Iya. Nggak monitor kan? Nggak ada badaknya, nggak asli nih. Yang asli ada badaknya. Sebelum saya turun, ngasih slot ke yang lain. Lanjut dulu ya. Aku mau ngantar istriku dulu ke suatu tempat dulu ya. Lanjut dulu. Iya. Silakan bangun. Ini momen yang terbaik mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutama ke sahabatku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya rindukan Bang Juma, alhamdulillah baru hari mungkin saya bisa sekomandan antum ya. Udah lama sekali. Kepada teman-teman, terutama Kang Dito, Kang Handi, Kang siapa nih? Pak Pelik, Pak Alpi, dan Kang siapa? Pak Krisna ya. Izin teman-teman untuk mengomentar sedikit ya. Apa yang barusan saya lihat. Terus terang saya kalau boleh saya katakan saya menangis. Ya, mungkin maaf ya teman-teman, saya menangis kenapa? Kok ada gitu ya. Allah mempertonton kepada saya hari ini sesuatu yang emang di Al-Qur'an dijaminkan. Di antara manusia ada yang mengaku saya beriman kepada Allah dan hari akhirat. Tetapi Allah mengatakan mereka bukan orang yang beriman. Ini Quran, saudara-saudara. Tapi kok saya memaknai ayat ini kok ke sosok ini gitu. Bahasa Qurannya kurang lebih wa minan nasi may yaqulu amana billah wa bil yaumil wa ma hum bimumin. Dan mungkin insya Allah ya kita sebagai orang Islam memahami ayat itu. Dan di antara manusia ada yang saya beriman kepada Allah dan hari akhirat, tapi mereka bukan orang beriman. Bi qulubihim maradun. Di dalam hatinya ada penyakit. Fajadahumul marado. Maka Allah tambah penyakitnya itu. Riak ini, apa yang kita lihat ini udah kita baca sejak mungkin beberapa bulan ke belakang. Bahkan hampir setahun kali ya kurang lebih. Dan ternyata betul. Maka saya menangis karena Allah sekarang tuh mempertontonkan kepada kita. Kalaulah Pak Juma ini, saudara saya ini katakanlah salah, maka saya harapkan yang menyalahkan itu mampu punya ilmu yang lebih. Kalau selama ini merasa benar, merasa ada di pihak yang paling baik, kami salah, minimal saya dipertontonkan di bawah itu lebih pintar, lebih bagus, lebih hebat gitu. Penguasaan attitude-nya juga dipertontonkan. Tetapi yang kita lihat sama-sama adalah, kok betul saya sampai nangis Kang Ardian, serius. Kok Allah mempertontonkan, tapi zaman Rasul aja gitu, ayat itu akan saya temukan, andai zaman Rasul gitu. Ternyata saya hari ini melihatnya. Maka saya mengetuk hati saya yang paling dalam dan kepada teman-teman, ayolah kebencian kita kepada sesama Muslim itu batasi. Perbedaan cara pandang kita terhadap Islam yang mungkin kita beda, batasi. Kita berbeda, pasti berbeda karena latar belakang kita berbeda, kepahaman kita berbeda, ilmu kita berbeda. Ada yang 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun di pesantren, ada yang cuma sehari 2 hari, cuma pesantren kilat.
Si Anon bukan seperti itu, hanya orang-orang lewat saja. Pesantren cuma lewat gitu. Kebetulan pesantren depan ada pesantren 23 cuma lewat. Jadi saya sekali lagi mengetuk hati yang paling dalam, ayolah umat muslim. Ketika Anda berbeda, Anda tidak cocok dengan sesuatu, bukankah Islam itu emang harus beragam? Ada karakter Umar bin Khattab, ada karakter Abu Bakar, ada karakter Utsman bin Affan, ada karakter Sayyidina Ali. Dan ketika Anda punya karakter, pergunakan karakter itu menjadi seorang satu tim. Bukan Superman tapi super tim gitu loh. Ayo jadi bagian dari umat Islam ini. Jadi penyosong kedatangan Imam Mahdi, kedatangan baginda Yesus. Dan saya meyakini bahwa kita Anda ini semua yang sedang di bawah itu ada orang yang sedang mempersiapkan itu. Kenapa kita hari ini kok mungkin 10 tahun ke belakang nggak sehebat ini loh? Karena emang demikian, Allah sedang mempersiapkan kita untuk menyongsong kehadiran Yesus. Dan alhamdulillah sekali lagi saya katakan inilah momen itu. Kita tidak sedang menuhankan Bang Juma, kita tidak sedang tapi kita harus bagian. Kalau kamu tidak beriman di dalam Allah atau tidak berjuang bersama-sama, maka kamu akan di mana? Allah katakan, aku gantikan kamu dan kaum yang lain, dan mereka tidak akan seperti kamu. Kalau kita tidak berangkat untuk pergi berperang, berjuang bersama-sama, maka kamu akan digantikan. Sayang, saya tidak punya kapasitas. Maka kepada teman-teman, wahai saudara-saudaraku, para ulama, alim ulamaku, ustad-ustadku, yang mungkin mendengar, saya menyuruh kepada kalian, ada bersama kami, dukung kami. Ambil peran sesuai dengan apa yang kita mampu. Itu dulu mungkin Ustadz, saya agak-agak emosional. Mohon maaf kalau mungkin. Masya Allah. Ya luar biasa ya, luar biasa, Masya Allah. Terima kasih, luar biasa sentuhan kultum dari Dinda Alfi barusan. Ya tepuk tangan tukang gitu untuk Dinda. Luar biasa. Terima kasih Dinda Alfi. Pak Angon tadi ya? Sorry. Pangon. Betul. Teman kekristenan, mungkin saya turun aja. Terima kasih banyak. Lanjutkan perjuangan. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Krisna kemana tadi? Syukron Pak Angon. Krisna kemana ya? Krisna? Naik lagi Bang. Tersentuh dia. Memang kalau bicara soal taufik gitu, Allah pun sudah menggambarkan bahwa dia itu adalah makhluk yang paling banyak membantah. Al-Kahfi ayat 54 gitu kan ya. Bagaimana dia nggak punya dalil nakli, tapi serampangan doang mengaklikan suatu dalil gitu kan. Iya. Memang seolah-olah semuanya ketika dia nggak bisa jawab, dia pakai dalil akli, gitu kan? Begitu loh ceritanya. Ya betul. Ya, ini ada tamu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dewa. Assalamualaikum Bang Dewa. Asli nggak ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ada yang mau disampaikan Bang Dewa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi ngedenger ini ya, siapa sih Bang Juma, apa sih sedikit inilah apa sih namanya, gesekan ya? Gesekan. Kita juga bingung ya, dia temen atau bukan. Dewa sendiri bingung. Sementara kita tahu ya, yang namanya adab dalam berkawan itu, aduh motor. Adab dalam berkawan itu, jika dia berdiri di sampingmu, hormati dia. Jika dia berdiri di belakangmu, lindungi dia. Tapi jika dia berdiri tegak melawanmu, hajar, tumbangkan dia. Habisin. Jadi ya. Kenapa Kang Dito? Dihabisin kalau di depan. Lanjut. Ya betul. Kalau dia di atasmu, sikat dari bawah. Mampus. Lanjut. Uppercut. Kalau di bawah, Dewa di atas berarti. Iya kan? Kalau memang Abang Arya saya ini, aduh luar biasa. Lanjut. Ya, Dewa pernah bilang seperti ini ya ke Bang Juma ya. Padahal Bang Juma ini kurang bagaimana baik gitu ya sama beliau. Dewa pernah bilang,
ketika yang namanya kita itu berusaha baik kepada anjing, anjing itu akan baik. Tapi ada manusia yang ketika kita berusaha baik kepada dia, malah berubah jadi anjing. Nah ini aneh gitu ya, sama orang seperti itu. Ya silakan nilai sendirilah itu. Ya. Itu aja mungkin. Kalau saya nilai ternyata Komal ini ampuh, luar biasa Ustadz Balik. Oke, itu teman-teman sekalian. Tadi sorry saya monitor ada akhi Budak Angon, Masya Allah, Barakallah fikum, sehat selalu akhina. Terima kasih atas dukungan yang sangat luar biasa. Saya selanjutnya ingin bertanya kepada adik-adik saya yang ada di sini. Tolong Anda jelaskan kepada saya apa perbedaan Yesus Kristus dengan Kristus Yesus. Silakan. Saya dulu Abang Dah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau Yesus Kristus sudah pasti putra Maryam, perawan suci yang dimuliakan di dalam Al-Quran surah ke-19, namanya surahnya surah Maryam. Jadi Yesus Kristus dalam artian yang diurapi dalam koine Greek, Mesias dalam bahasa Ibrani, Al-Masih dalam bahasa Arab. Jadi Yesus Kristus lebih dimuliakan karena manusia yang diutus oleh Bapaknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang Kristus Yesus itu yang dikatakan oleh Yesus sendiri bahwa akan ada banyak penyesat yang menggunakan namaku, sudah pasti itu palsu buatan Paulus. Begitu Abang Dah. Yang lain, Masya Allah. Iya. Yang lain, saya guru ya. Siap. Jawaban saya akan sama dengan jawaban Bang Zuma. Teman-teman pasti nggak percaya, betul nggak Gurunda? Coba, Bang Zuma apa jawabannya? Silakan. Pandai kali. Pasti emosi yang dibawa. Yang dibawa emosi. Ahli retorika. Emosi Gurunda yang dibawa emosi kan. Lanjut. Ini Alfi tambahin ya. Silakan. Kalau jawaban Alfi mungkin sami'na wa ta'na juga sama jawaban Bang Ardiansyah. Sekian Durna. Dalil. Bang Handi ada jawaban? Bang Handi tidur. Lanjut Gurunda. Dewa, ada jawaban, Pak? Iya. Insya Allah Bang, jawaban Dewa sama kayak Bang Juma. Coba jelaskan sama Bang Juma. Sama lah. Apa contek. Cari kreasi yang lain. Ini pelajaran bagi Bang Suma dan juga bagi teman-teman yang ingin sedikit menambah wawasan. Misalnya di dalam Efesus 1 dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, atas kehendak Theos kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya kepada Kristus Yesus. Versus 1 Petrus 1 dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Nah gini, cara uraiannya gini. Kristus orang yang diurapi. Jadi kalau dikatakan Kristus Yesus sama dengan apa? Kristus Yesus artinya apa? Saya ulang lagi pelan-pelan. Kristus adalah orang yang diurapi. Kalau nama itu Kristus Yesus artinya adalah orang yang diurapi Yesus. Orang yang diurapi Yesus. Oke, pintar, tepuk tangan. Kalau dikatakan Yesus Kristus artinya Yesus yang diurapi. Oke, bagus, pintar. Sudah tahu perbedaannya antara Yesus Kristus dan Kristus Yesus? Sudah tahu? Sudah Paman. Sudah Paman. Apa tuh perbedaannya?
Yesus Kristus adalah Yesus yang diurapi, sementara Kristus Yesus adalah orang yang diurapi Yesus. Masya Allah. Siapa yang selalu di dalam suratnya menyebut, bukannya menyebut Yesus Kristus tapi Kristus Yesus? Paulus, paman. Berarti ada orang yang diurapi Yesus. Waspadalah kepada Mesias palsu. Maksudnya waspadalah kepada orang yang ngaku-ngaku diurapi oleh Yesus, kan gitu. Oke? Betul. Sini dulu. Jadi kenapa di dalam Bible itu hampir seluruh ucapan Paulus ketika menyebut Yesus lebih dulu diawali dengan kata Kristus. Ini juga saya baru dapat dari guru saya, ya, dari Bang Dejavu. Masya Allah, barakallahu fik. Ini materi yang sepele tapi itu sangat luar biasa. Contoh misalnya di dalam Efesus 3 nomor 1 ya. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Elohim. Jadi di situ Paulus mengaku, sebagai orang yang diurapi Yesus. Orang yang diurapi Yesus untuk non-Yahudi. Keren kali, bah. Apakah Anda, adik-adik saya di sini menangkap? Di situ Paulus mengaku diurapi. Saya baca ulang dalilnya. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Karena diurapi Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Theos. Paham ya? Paham, Paman. Paham, Paman. Jadi di situ Paulus mengatakan dirinya diurapi oleh Yesus untuk non-Yahudi. Paham ya? Paham, Gurunda. Wah, paham, Paman. Ini pasti Gurunda ini pasti dikasih tahu sama logika ini barusan, ya kan? Aduh, lah. Mana bisa orang otaknya itu cuman yang ada isinya itu cuman gip aja, gimana ceritanya mengajar. Masya Allah. Si Taufik itu kebanyakan minum Coca-Cola, Bang Da. Jadi kepalanya gas semua itu. Iya. Oke, kita sapa dulu Gurunda sebelum kabur gitu kan. Di sini ada Bang P sama Bang Jesus ini. Naik nih. Tuhan ini. Halo Bang P. Halo Bang Jesus. Kabur satu. Halo Jesus. Kristen atau Islam, Bang? Bang, dibuka mute-nya, Bang. Saya bantu buka ya. Oke, udah. Tinggal diklik aja, Bang. Bang. Jadi kalau kita baca Efesus 3 nomor 1, itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan, diurapi Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Theos. Bah, mantap kali, bah. Berarti nubuatan Yesus di Matius 24, 4 dan 5 itu tergenapi ya, Bang Daya? Iya, tergenapi. Luar biasa. Nomor 6-nya dari Efesus 3. Yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam yang diurapi Yesus, dalam yang orang yang diurapi Yesus. Artinya kembali kepada Paulus. Jadi di situ dikatakan orang yang bukan Yahudi disebut Kristus, manusia yang diurapi oleh Yesus. Nah, nomor 19-nya, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa, aku Paulus berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Elohim. Jadi Paulus ini berdoa semoga pengikutnya kepenuhan Tuhan. Ternyata bukan cuma Yesus yang kepenuhan Tuhan, pengikut Paulus juga kepenuhan Tuhan. Artinya orang-orang non-Yahudi ini ceritanya. Wah, parah. Wah. Kita sapa dulu ya, Gurunda. Halo, siregar.com, apakah Anda tamu? Iya, Bang. Kalau bagi saya gini, Bang. Bang, Jangan dengerin pertanyaan saya, Bang. Gini, Bang. Apakah Anda Islam atau Kristen? Kristen. Nah, gitu dong. Oh, ditanya kok. Wow, kalau menurut saya sabar dulu nanti. Bang Arthur, Kristen atau Islam? Kristen.
Oke, sabar gantian dulu ya, Bang Siregar dulu ya, Bang Arthur ya. Menurut saya jangan orang-orang sama orang mini otak yang kecil kalian debat sama siapa dulu, Edis TV entah sama siapa. Yang tinggi-tinggi jangan yang rendahnya. Kalau sama yang rendahnya siapa yang enggak bisa? Sales panci ternyata. Masa Gurunda Suma suruh ngejawab orang kayak gini sih? Masa Gurunda Suma suruh ngejawab orang kayak gini? Alamak. Apa? Lek Regar. Oke, ini Bang Arthur aja lah. Bang Arthur silakan, jangan nyales ya. Bang Arthur, dibuka mic-nya Bang. Saya bantu buka mic-nya. Nah, itu Bang, ditekan itu Bang. Udah saya bantu. Oke, silakan Bang. Ya silakan. Ya saya ngikutin dari tadi, kenapa? Ya ini ada gurunda kita, ada Bang Suma. Ada yang mau ditanyakan soal Bible Anda gitu loh. Anda kan nggak paham Bible lah, silakan. Anda jangan langsung menyerang dengan nggak paham Bible. Saya paham. Ya udah Anda paham Bible tapi nggak banyak gitu ya. Oke, lanjut, silakan. Ya, pertanyaan saya kenapa ini kok pada ngumpul bahas Bible? Ngapain? Bahas aja Al-Quran. Curhat tuh malah disuruh bertanya, diskusi kok malah curhat. Gimana lah ada ini? Yo. Silakan Gurunda. Mungkin biar ditanggapi Gurunda dulu ya. Oke, biar ditanggapi Gurunda dulu kalau mau. Silakan Gurunda. Ya, Bible itu harus kita bahas supaya orang yang menjadi sales Tuhan yang datang kepada Paulus, ya Kristus palsu maksudnya, itu tidak terjerumus dan tidak terjerat oleh tipu daya salesnya, gitu Bang. Karena orang Kristen itu dituntut untuk mengajarkan Bible kepada seluruh makhluk, termasuk kepada umat Islam. Maka kami harus membuka isi Bible supaya orang-orang yang masih bisa tercerahkan akalnya, bisa sehat, dan umat Islam itu terhindarkan dari pendangkalan akidah apalagi sampai murtad. Dan orang-orang Kristen yang masih bisa kita ajak untuk menggunakan akal bisa segera sadar bahwa ternyata yang mereka sembah 2000 tahun lamanya itu adalah Yesus palsu atau Kristus palsu. Begitu Bang. Oke, makasih Bang Suma. Iya. Perlu diketahui saya orang Manado. Manado itu terkenal dengan toleransi. Tidak sembarangan macam-macam itu tentang agama itu masuk. Kita sering langsung kita filter. Coba lihat. Kita toleransi. Itu yang misalnya kalau Natalan yang jaga itu siapa? Itu para Bang, Muslim. kok mau curhat Bang? Bukan curhat. Jangan curhat. Ini bukan curhat. Jangan selalu negative thinking dong. Saya cuman kalau apa turunin aja kalau mau bilang saya curhat. Loh, Abang mau diskusi sama Bang Zuma, silakan diskusi, jangan curhat gitu. Iya, saya lagi diskusi kok kamu masuk sih. Siapa kamu? Oh iya. Ya udah jangan curhat lah, jangan bawa Manado. Gurunda, jangan bawa Manado, jangan bawa suku juga nggak usah. Ya kamu siapa kok Suma itu bagus kok kamu itu siapa sih kamu? Saya Apolak-Polak nama saya, Apolak-Polak. Enggak, gua cuma pakai Suma sini. Saya bukan bawa apa, coba. Yang paling toleransi di semua provinsi mana? Bukan Sulut. Ada yang mau bantah? Definisi toleransi itu apa, Pak? Oh, malah diskusi. Udah jangan tanya itu. Enggak. Definisi toleransi itu apa? Definisi. Mau ngapain lah nih orang? Pak Arthur. Bang Juma, mohon maaf saya turun.
ini daripada curhat turun aja. Kalian murid-murid Bang Juma, saya hormati Bang Jangan Juma. dulu lah, biarin dulu dia bentar. Kenapa harus diserang? Saya masuk sendirian kok. Silakan Pak, poinnya apa Pak? Ya poin saya nggak usah lah untuk mau jelek-jelekin Kristen, mau jelek-jelekin kita di Sulut, di Manado khususnya nggak pernah kayak gitu, nggak akan mempan kayak gitu, beneran. Kalau kalian mau bilang itu curhat, silakan. Semua bisa Nanti nilai aja kok. ke Mama Dede. Nanti ke Mama Dede aja Pak ya. Kalau mau curhat ya. Kita mau cari yang diskusi di ini sini. bukan curhat, ini fakta. Terus itu Pak yang Kalian ini, mata kalian tertutup dengan fakta yang terjadi di Manado. Pak, yang kabur ke luar negeri itu yang menista Islam bagaimana menurut Bapak? Itu biarin aja dia. Saya dibiarin bicara aja. tentang Manado. Ini nggak imbang ini Pak namanya nih Pak. Imbang lah. Giliran menista Islam Anda nggak bilang biarin aja Pak. Saya hanya mau bicara, Bang Zuma gimana tuh? Iya, silakan. Gini Bang. Siapa Gimana sih yang kasih Indonesia hotspot? kalau kayak gini? Siapa sih yang kasih hotspot Bapak ini? Aduh, putuskan dulu hotspotnya, woi. Aduh, susah ini. Aduh, Bapak siapa ini? Panggil pulang dulu, woi. Aduh. Pak, Bapak nggak mau turun? Turun ya. Silakan kalau mau kasih turun, nggak apa-apa. Pak Juma menanggapi. Ya, tanggapan saya sama tadi. Kita hadir di sini ya karena dari pihak sebelah coba untuk main api. Justru Islam itu datang, apologet Islam itu datang untuk menyiram api itu. Ketika mereka nyamar-nyamar Islam, Bibelnya penuh dengan istilah Islam, ya, untuk supaya meredam kemarahan umat Islam, apologet Islam hadir untuk menjadi wakil bagi umat Islam. Sehingga umat Islam yang harusnya kemudian mereka marah, murka, itu bisa merasa adem karena terwakilkan. Maka kami di sini membahas dua arah. Bisa bahas Quran silakan, bahas Bible juga silakan. Tapi yang perlu dipahami oleh orang Kristen, maafkan kami karena Al-Quran kami itu membahas kalian. Al-Quran kami membahas kitab kalian. Al-Quran kami membahas sifat-sifat karakter-karakter kalian. Jadi karena Al-Quran itu adalah hak kepunyaan kami umat Islam dan negara ini tidak membatasi kami umat Islam untuk memberikan sesuatu warna terhadap diri kami dengan agama kami, maka negara menjamin, maka adalah hak kami berbicara tentang apa yang ada di dalam Al-Quran. Nah, salah satu yang dibahas oleh Al-Quran adalah orang-orang kafir. Jadi kalau kami bahas Bible, itu artinya kami sedang menguraikan isi Al-Quran. Seibarat orang yang hidup di reformasi, ketika mereka membahas tentang keindonesiaan mereka atau berbicara mengenai status mereka sebagai warga negara dan hubungannya dengan ketatanegaraan, maka itu sama halnya mereka sedang membahas tentang pra kemerdekaan dan setelah kemerdekaan, lalu kemudian mereka sedang membahas Orde Lama, Orde Baru. Itu boleh. Seibarat Anda sebagai pemegang kitab perjanjian lama, baru, boleh membahas kitabnya agama lain, kitabnya agama Yahudi boleh. Bahkan kalian boleh memberikan cap paten kepada kitabnya orang Yahudi yang justru perjanjian baru kalian sebutkan dengan sebutan perjanjian lama. Itu penyakit itu. Tapi kalau kami, ya kami masih menyebut kitab kalian itu sebagai pemberitaan yang oleh Islam dikatakan sudah bercampur aduk dengan kebenaran. Tuh, jadi kami tetap menghargai, kami tidak sedang menghina atau menghujat. Jadi ketika umat Islam berbicara mengenai kekristenan, seibarat umat Islam mengatakan ini warna putih, putih ya putih, ini hitam, hitam ya hitam, merah merah. Tidak sedang menghina, mengatakan merah kepada yang coklat, mengatakan biru kepada yang kuning, enggak.
Umat Islam berbicara hitam-hitam, putih-putih, kuning-kuning, merah-merah. Itu tak pernah umat Islam itu berbicara yang lain. Contoh, ketika berbicara mengenai Yesus palsu atau Kristus palsu, Paulus sendiri mengatakan dengan sangat jelas. Jadi orang Kristen ini nggak usah sakit hati. Kenapa saya katakan orang Kristen ini nggak usah sakit hati? Karena Paulus sendiri mengatakan bahwa ada Yesus palsu. Paulus itu yang mengatakan itu. Bahkan kalau lebih jauh kita melihat pengakuannya di dalam misalnya di dalam di dalam pengajarannya beliau 2 Korintus 11 ya, 2 Korintus 11 teman-teman, nomor 4 nomor 5 Paulus mengakui bahwa ada Yesus yang palsu. Sebab kamu sabar saja jika ada orang datang memberitakan Yesus yang lain tuh. Yesus yang lain. Berarti memang ada 2 Yesus, nggak bisa tidak. Karena Paulus memberikan indikasi kuat. Paulus mengatakan 2 Korintus 11 nomor 4 nomor 5, sebab kamu sabar saja jika ada orang datang memberitakan Yesus yang lain daripada Yesus yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang